pengangguran. Pengangguran menjadi isu masalah ekonomi dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Pengangguran terus meningkat. Yang menjadi masalah ekonomi dan kenapa sih pengangguran menjadi masalah di negara? Dan apa penyebab pengangguran? Terus definisi dari pengangguran itu apa sih? Terus Indonesia ini termasuk banyak yang nganggur atau yang banyak yang kerja nih? Nah, bakal kita kupas bersama saya, Anissa Nurul Fadila di Otai, obrolan santai. Kalau kita bisa lihat nih, definisi pengangguran itu adalah orang yang sama sekali nggak punya pekerjaan. Itu definisi pengangguran. Tapi ada lagi nih pengertian dari definisi pengangguran. Pengangguran adalah sebutan untuk orang yang sedang mencari pekerjaan atau orang yang tidak bekerja sama sekali. Terus atau orang yang bekerja selama 2 hari, selama seminggu, atau sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Biasanya tuh pengangguran tuh angkatan kerjanya tuh antara 15 sampai 65 tahun. Itu pengertian dari pengangguran. Lalu apa sih penyebab menganggur? Kenapa banyak orang yang menganggur? Pada umumnya tuh penyebab pengangguran itu adalah ketidakseimbangan antara ketenaga kerjaan dan lapangan pekerjaan. Sehingga tuh banyak tuh orang-orang yang pada pengen ngelamar ke perusahaan, tapi kan perusahaannya cuma sedikit ya, jadi ya udah banyak yang ditolak tuh uh, tenaga kerjanya. Tapi ada juga nih penyebab lain kenapa masih banyak pengangguran. Yang pertama, upahnya itu nggak sesuai dari harapan para pekerja. Jadi misalnya kerjanya tuh sampai berjam-jam, sampai 12 jam, tapi upahnya di bawah UMR. Kan kita sebagai pekerja juga merasa dibudahin kan, makanya mereka akhirnya keluar tuh dari perusahaan tersebut. Terus pertumbuhan ekonominya yang mengecil. Terus ada terjadinya PHK atau pemutusan kerja itu akibat krisis moneter. Kayak waktu di tahun 98 itu kan banyak pekerja-pekerja yang di PHK karena terjadinya krisis moneter di Indonesia. Terus rendahnya tingkat pendidikan, karena kalau misalnya pendidikannya itu rendah, itu perusahaan juga banyak yang nggak mau. Mereka mencari skill kan. Terus kalau misalnya pendidikan rendah, berarti kan edukasi juga rendah kan. Nah, perusahaan tuh nggak mau nerima orang-orang yang edukasinya itu rendah. Terus ada juga nih uh, informasi pasar kerja yang masih kurang efektif. Terus kemajuan teknologi. Nah, ini kemajuan teknologi itu menjadi penyebab banyaknya pengangguran ya. Karena beberapa pekerjaan manusia itu digantikan oleh teknologi sehingga manusia banyak yang menganggur. Terus kebijakan pemerintah yang menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Jadi itu ada beberapa kebijakan pemerintah yang memberhentikan TKI nih ke luar negeri. Terus terjadinya persaingan pasar global sehingga banyak banget nih perusahaan asing di Indonesia yang memilih tenaga kerja itu dari negara tersebut dibandingkan dari negara lokal, karena mungkin menurut mereka tuh tenaga kerja dari luar negeri itu lebih mumpuni, lebih bagus dibandingkan tenaga kerja dari Indonesia. Nah, itu kan penyebab-penyebab lain dari pengangguran ya. Nah, tapi banyak juga nih penyebab pengangguran tuh yang tadi saya sebutkan tuh yang keluarnya para tenaga kerja. Mereka pada resign karena merasa perusahaan tersebut tuh kurang dihargai. Maksudnya tuh kita sebagai pekerja tuh merasa kurang dihargai oleh para perusahaan. Jadi pengangguran itu ada 3 jenisnya, friend. Yang pertama ada pengangguran konjungtural, ada pengangguran struktural, dan ada pengangguran friksional. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang pengangguran konjungtural. Pengangguran konjungtural adalah atau siklis ini, pengangguran ini terjadi dikarenakan perubahan ekonomi. Seperti negara mengalami resesi ekonomi, kemunduran ekonomi, atau sedang dalam masa depresi. Ya, itu kan kalau kayak gitu kan banyak perusahaan yang merugikan, akhirnya banyaklah terjadi PHK di mana-mana. Yang kedua ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini adalah jenis pengangguran yang disebabkan oleh perubahan ekonomi dalam waktu lama.
Contohnya itu negara dari agraris menjadi ekonomi. Tentu saja hal ini tuh sangat berdampak pada berkurangnya tenaga kerja akibat adanya perubahan lowongan kerja. Alhasil banyaknya penganggurannya itu menjadi tinggi lantaran banyak penduduk itu yang nggak mempunyai skill tersebut, karena kan berubah ya menjadi dari negara agraris nih berubah menjadi negara ekonomi yang mereka punya skillnya untuk bertanam, akhirnya berubah nih skillnya untuk menghitung ekonomi, kan itu mengakibatkan mereka tuh karena nggak punya skill akhirnya mereka nggak bekerja kayak gitu kan, dan mereka harus mencari skill tersebut untuk bisa mendapatkan pekerjaan tersebut. Terus ada juga nih pengangguran friksional. Pengangguran friksional itu pengertiannya itu adalah dimana seorang yang belum bekerja dikarenakan masih kesulitan memperoleh pekerjaan yang sesuai. Perusahaan melakukan seleksi secara ketat untuk menyaring kandidat pelamar terbaik sesuai dengan kualifikasi mereka. Sehingga pelamar itu butuh waktu untuk mendapatkan pekerjaan. Kayak misalnya dia tuh gak sesuai kriterianya sama perusahaan, karena perusahaan mencari yang terbaik. Nah mungkin skill mereka tuh di angka 10, mungkin skill mereka masih 5, dan perusahaan tuh mencari yang skillnya 10. Atau banyak kan perusahaan-perusahaan tuh yang mencari skillnya tuh sekarang lebih ke teknologi, kayak gaji software engineer tuh selalu besar kan, karena jarang orang yang punya skill tersebut tuh jarang. Nah kayak gitu, jadi perusahaan tuh masih milih-milih yang skillnya terbaik, dan kualifikasi kitanya sebagai tenaga kerja itu kurang baik kayak gitu. Pengertian dari jenis-jenis dari pengangguran. Jadi pengangguran itu memiliki dampak untuk diri sendiri, dampak untuk masyarakat, dan dampak untuk perekonomian negara. Nah, dampak pengangguran untuk diri sendiri itu apa sih? Dampak pengangguran untuk diri sendiri adalah ketika lebaran. Pasti ditanyain kan, kok gak kerja-kerja sih? Aduh, itu merusak mental kita banget loh. Kayak kita udah nge-apply CV nih ke perusahaan, tapi ya belum dipanggil-panggil. Jadi sabar aja ya. Tuh. Terus yang kedua, ngelihat teman-teman udah pada adu kesuksesan, kita masih nganggur nih. Aduh, itu pasti sedih banget kan ngelihatnya kan. Pasti sedih banget, jadi nggak mau ikut kumpul-kumpul bareng temen nih, apalagi teman-temannya udah sukses dan kita masih menganggur. Terus ngelihat teman-teman pada flexing barang mewah, kita cuma ngelihat ya kita nggak bisa flexing ya, karena kita punya uang untuk membeli barang. Nah itu pengangguran untuk diri sendiri kan, merusak mental juga, ditanyain terus melihat orang-orang pada sukses terus nggak bisa flexing. Nah terus untuk masyarakat apa sih dampak dari pengangguran itu? Ya meningkatkan kemiskinan dong. Orang-orang nggak nganggur tuh kan nggak dapet uang kan. Terus sedangkan apa sekarang tuh pakai uang, untuk membeli sesuatu tuh pakai uang, ya pasti meningkatkan kemiskinan. Terus karena mereka nggak punya uang nih, terus akhirnya dia mencari alternatif untuk mencari uang itu dengan cara kriminalitas atau kejahatan kayak maling atau ngerampok. Nah kemarin tuh teman saya habis kerampokan dia rugi 40 juta. Ya karena itu, mungkin karena orang-orang tersebut pada menganggur, akhirnya mereka memilih merampok aja deh untuk mencari uang. Terus munculnya ketidaksetaraan politik dan sosial. Nah, di sini menjadi beban psikologis bagi pengangguran itu sendiri atau keluarga yang bersangkutan. Terus keterampilan menurun karena lama tidak digunakan. Nah, itu dampak pengangguran untuk bagi masyarakat. Nah, tadi udah disebutin nih dampak pengangguran untuk diri sendiri dan untuk masyarakat. Sekarang dampak pengangguran untuk negara. Dampak pengangguran untuk negara itu apa sih? Yang pertama, rendahnya pendapatan rata-rata penduduk per kapita. Nah, yang kedua ada biaya sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah semakin tinggi. Terus ada juga nih berkurangnya sektor pajak yang diterima negara, sehingga pendapatan negara itu turun. Terus hutang negara meningkat, terus daya beli menurun, sehingga menyebabkan investasi dan pertumbuhan ekonomi menurun. Nah,
karena banyak yang nganggur, gak dapat penghasilan, terus gak ada juga yang bisa bayar pajak, gak ada juga nih daya membeli untuk membeli barang untuk konsumsi, ya makanya itu akhirnya negara juga mengalami penurunan perekonomian. Nah, itu menjadi isu masalah pengangguran, uh, menjadi penyebab ekonomi menurun di negara tersebut juga dikarenakan pengangguran. Nah, dampak pengangguran banyak banget ya. Makanya kita nih sebagai orang-orang yang belum menganggur, yang masih menjadi mahasiswa atau yang menjadi yang sedang bekerja, kita harus memperbanyak skill untuk biar gak nganggur nih. Soalnya dampak pengangguran itu banyak ya, lumayan banyak. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih pengangguran di Indonesia? Nah, maaf saya masih membaca laptop karena ini banyak data-datanya dan saya takut salah, saya bacakan ya. Menurut BPS, jumlah pengangguran di Indonesia itu mencapai 8,4 juta orang pada Agustus tahun 2022. Itu porsinya itu sekitar 5,86% dari total angkatan kerja nasional. Terus ada juga nih, pengangguran tuh paling banyak dari kelompok usia 20 sampai 24 tahun, yaitu 2,540 juta orang. Angka ini tuh setara dengan 30,12% dari total pengangguran nasional. Tunggu banyak banget ya. Terus kemudian penduduk usia 15 sampai 19 tahun itu yang menganggur ada 1,86% juta jiwa. Gak persen deng, 1,86 juta jiwa atau 22,03%. Terus ada juga nih penganggur usia 25 sampai 29 tahun, itu ada 1,17 juta jiwa, itu 13,84%. Terus ada juga nih usia 30 sampai 34 tahun, itu sebanyak 608,41 ribu jiwa atau setara 7,22%. Banyak banget ya. Dan usia 60 tahun ke atas itu sebanyak 485,54 ribu jiwa atau setara dengan 5,76%. Ada juga nih penganggur dari kelompok usia 35 sampai 39 tahun. Itu 439,94 ribu jiwa. Terus ada yang usia 40 sampai 44 tahun. Itu sebanyak 395 sampai 17 ribu jiwa. Banyak banget ya. Sudah juga nih usia 45 sampai 49 tahun itu 355 sampai 84 ribu jiwa. Terus usia 50 sampai 54 tahun itu sebanyak 324 sampai 324 ribu jiwa. Terus usia 55 sampai 59 tahun itu 254,17 ribu jiwa yang menganggur. Nah, secara keseluruhan total penduduk usia kerja di Indonesia itu mencapai 209,42 juta jiwa pada Agustus tahun 2022. Dari jumlah tersebut, yang termasuk angkatan kerja itu ada 143,72 juta jiwa. Berarti sekitar ya 60-an juta tuh mereka menganggur ya. Dengan demikian, tingkat partisipasi angkatan kerja TPK nasional mencapai 68,63%. Terus dengan rincian TPAK-nya itu tingkat partisipasi angkatan kerja untuk laki-laki ada di 83,87% dan TPAK perempuan itu ada di angka 53,41%. Nah, itu data untuk pengangguran di Indonesia. Terus lantas kenapa sih masih banyak banget yang nganggur lulusan-lulusan sarjana kayak gini? Sungguh miris ya melihatnya. Coba kita lihat kenapa mereka masih banyak yang pada menganggur. Nah, tadi kita udah bahas ya tentang definisi pengangguran, terus ada macam-macam pengangguran, ada definisi pengangguran, terus ada dampak dari pengangguran itu apa. Nah, sekarang tuh pengangguran tuh menjadi PR kita bersama ya.
PR untuk diri kita sendiri dan PR untuk pemerintah. Nah, PR untuk diri kita sendiri nih yang masih duduk di bangku kuliah atau masih duduk di bangku sekolah, sebelum kita terjun di lapangan pekerjaan, kita harus mencari skill nih yang banyak, dan meningkatkan skill yang kita punya harus kita tingkatkan lagi. Karena banyak perusahaan tuh yang mencari skill yang mumpuni, yang sesuai mereka mau. Contohnya kayak orang-orang yang kerja di software engineer itu tuh banyak banget dicari kan, dan dia berpenghasilan itu sangat tinggi. Ya karena apa? Karena orang tuh jarang yang mempunyai skill kayak software engineer. Makanya perusahaan sangat menghargai orang-orang yang mempunyai skill software engineer kayak gitu kan. Nah tapi itu banyak juga sih perusahaan yang nggak menghargai karyawannya, kayak misalnya dia terus-terusan bekerja lembur tapi digaji sangat sedikit. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang kayak gitu kan, sehingga memutuskan kita untuk ya keluarlah karena kita merasa nggak dihargai atau merasa disenioritasin oleh mereka. Akhirnya kita keluar dan kita menjadi pengangguran kayak gitu kan. Nah, PR untuk pemerintah nih, ya apalagi kalau bukan memperluas lapangan pekerjaan. Dan kemarin tuh aku tuh banyak banget ngeliat berita tentang tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia padahal mereka memakai visa liburan bukan visa pekerja. Nah itu harusnya diperketat lagi. Untuk siapa nih orang-orang asing yang bekerja di Indonesia tetapi memakai visanya visa liburan bukan visa bekerja, harus ditindaklanjuti lagi oleh hukum. Nah itu sih menurut saya. Oke, sepertinya obrolan santai ini akan segera berakhir. Oke, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata dari saya sendiri. Oke, assalamualaikum, sampai jumpa.